3 kali 3 kali 3. Ini adalah pembilangnya. Penyebutnya adalah 1 dikali 4 dikali 2. Hasilnya adalah Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, Sukma. Sukses matematika, temukan solusimu. Materi pada part 5 ini adalah operasi pecahan. Operasi pecahan yang akan kita bahas di sini sama seperti operasi pada bilangan, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama adalah penjumlahan pecahan. Teman-teman masih ingat ya bentuk umum dari pecahan? Kalau masih ada yang lupa tentang bentuk umum pecahan, bisa dilihat lagi pada materi yang sebelumnya. Ketika menyelesaikan operasi penjumlahan pecahan, nanti ada dua tipe soal yang teman-teman biasa ditemui. Tipe soal yang pertama adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Contohnya adalah 2/5 ditambah 3/5. Dari soal ini kita bisa melihat bahwa penyebutnya adalah 5. Yang 2/5 ini penyebut 5, 3/5 juga penyebutnya adalah 5. Jadi penyelesaiannya adalah di sini karena penyebutnya sudah sama, maka kita tarik garis dulu. Dengan penyebutnya kita tulis 5 di sini. Karena penyebutnya sudah sama, jadi yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja. Kita tuliskan di sini 2 ditambah 3. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita tambahkan seperti biasa. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian penyebutnya adalah 5. Jadi hasilnya adalah 5/5. 5/5 sama dengan 1 ya. Jadi hasil penjumlahan dari 2/5 ditambah 3/5 adalah 1. Kemudian tipe soal yang kedua adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contohnya adalah 3/4 ditambah 2/6. Nah, dari soal ini kita bisa melihat bahwa penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 6. Untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan ini, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Kita harus mencari KPK dari penyebutnya, yaitu KPK dari 4 dan 6. Kalau materi KPK ada yang lupa, bisa dilihat lagi pada materi yang sebelumnya. Di sini ada KPK dari 4 dan 6 adalah 12 ya. Di sini kita tuliskan 12. Kemudian karena ini penyebutnya kita samakan 12, maka 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Kemudian 3 dikali 3 hasilnya 9. Kita tuliskan di sini 9. Selanjutnya untuk yang 2/6, 12 dibagi 6 hasilnya 2, 2 ditambah 2 hasilnya 4. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita jumlahkan seperti biasa. 9 ditambah 4 hasilnya 13, penyebutnya adalah 12. Jadi hasil penjumlahan dari 3/4 ditambah 2/6 adalah 13/12. Selanjutnya adalah pengurangan pecahan. Konsep dalam menyelesaikan pengurangan pecahan ini sama seperti pada penjumlahan pecahan. Hanya saja kalau penjumlahan itu ditambahkan, kalau pengurangan itu dikurangi. Tipe soalnya ada dua juga. Tipe soal yang pertama adalah pengurangan pecahan dengan penyebutnya sama. Contohnya adalah 6/13 dikurangi 2/13. Di sini kita bisa melihat bahwa penyebutnya sama, sehingga penyelesaian soalnya adalah kita samakan di sini ya, sama-sama 13, kita tulis penyebutnya 13. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan saja untuk pembilangnya. Jadi sini kita tulis 6 dikurangi 2. Nah, hasilnya 6 kurangi 2 adalah 4. Penyebutnya adalah 13. Jadi hasil pengurangan pecahan 6/13 dikurangi 2/13 adalah 4/13.
Kemudian untuk tipe soal yang kedua, yaitu dengan penyebut yang berbeda. Contohnya adalah 7 per 8 dikurangi 3 per 5. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penyebutnya adalah 8 dan 5, sehingga kita harus menyamakan penyebutnya dulu dengan mencari KPK antara 8 dan 5. KPK-nya adalah 40 ya. Sehingga kita tuliskan di sini 40. Sekarang dari 7 per 8 ini kita gantikan dengan penyebut 40. Caranya adalah 40 dibagi 8 hasilnya 5, 5 dikali 7 hasilnya 35. Dikurangi 40 dibagi 5 hasilnya 8, 8 kali 3 hasilnya 24. Nah, sekarang kalau sudah bentuk seperti ini, kita tinggal kurangkan saja. 35 dikurangi 24 hasilnya adalah 11. Kemudian penyebutnya adalah 40. Sehingga hasil pengurangan dari pecahan 7 per 8 dikurangi 3 per 5 hasilnya adalah 11 per 40. Selanjutnya adalah perkalian pecahan. Untuk lebih memahami tentang konsep penyelesaian perkalian pecahan, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah ada perkalian 3 per 5 dikali 2 per 6. Nah, cara menyelesaikan soal ini adalah dengan mengalihkan masing-masing pembilang dan penyebutnya. Jadi sini kita ambil garis dulu ya. Di sini pembilangnya 3 dan sini pembilangnya 2. Jadi kita kalikan 3 dengan 2 di sini. Kita tulis di sini 3 kali 2. Kemudian untuk penyebutnya kita kalikan juga masing-masing penyebut. Di sini 5 dan 6, jadi kita kalikan 5 kali 6. Kita tulis di sini 5 kali 6. Sehingga kita dapatkan hasilnya 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian 5 kali 6 hasilnya adalah 30 ya. Bentuk 6 per 30 ini bisa disederhanakan menjadi, karena ini dibagi 6 ya. Masih ingat ya penyelesaiannya untuk menyederhanakan pecahan. Sini juga bagi 6. 6 bagi 6 hasilnya 1 per 30 bagi 6 hasilnya 5. Jadi hasil dari perkalian 3 per 5 dikali 2 per 6 hasilnya adalah 1 per 5. Kemudian untuk lebih memahami lagi, kita beri contoh soal lagi. Soal yang kedua, ada perkalian 4 per 7 dikali 2 per 5. Ini penyelesaiannya juga sama seperti soal yang pertama. Jadi pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Pembilangnya adalah 4 dan 2, jadi 4 kali 2. 4 kali 2. Kemudian 7 kali 5 ini adalah penyebutnya, 7 kali 5. Sehingga hasilnya adalah 4 kali 2 hasilnya 8. Kemudian di sini 7 kali 5 hasilnya 3 per 5. Nah, bentuk pecahan 8 per 35 sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Sehingga ini hasilnya tetap. Jadi hasil perkalian 4 per 7 dikali 2 per 5 adalah 8 per 35. Selanjutnya adalah pembagian pecahan. Konsep menyelesaikan pembagian pecahan, kita langsung masuk ke contoh soal supaya lebih memahami. Soal yang pertama adalah ada soal 5 per 7 dibagi 2 per 3 ya. Di sini kita diminta untuk mencari hasil pembagian dari 5 per 7 dibagi 2 per 3. Untuk menyelesaikan pembagian pecahan ini, caranya adalah dengan membalik salah satu pecahan ya, yaitu dengan di sini kita tulis lagi yang 5 per 7. Kemudian kita balik untuk yang 2 per 3. Maksudnya dibalik apa? Yaitu yang penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Jadi di sini pembilangnya kan adalah 2. Kita ganti dengan penyebutnya adalah 3. Jadi di sini 3 per 2. Kemudian tandanya yang tadinya dibagi ya, kita ganti dengan tanda dikali.
Di sini ya, dikali. Jadi yang tadinya dibagi itu menjadi dikali, dan yang ini 2/3 ini bentuknya menjadi dibalik, jadi 3/2 ya. Ini adalah cara untuk menyelesaikan pembagian pecahan. Kemudian kalau sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal mengalihkan untuk pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Ini pembilangnya 5 dan 3, jadi kita tuliskan 5 kali 3. Kemudian penyebutnya 7 dikali 2. Hasilnya adalah 5 kali 3 hasilnya 15. Kemudian penyebutnya 7 kali 2 hasilnya 14. Jadi hasil pembagian dari 5/7 dibagi 2/3 adalah 15/14. Kemudian ada contoh soal lagi untuk pembagian pecahan. Soal yang kedua, ada pembagian 3/8 dibagi 1/3. Ini penyelesaiannya juga sama seperti yang atas. Kita tulis dulu untuk pecahan yang awal 3/8. Kemudian tandanya kita ganti untuk dikali, dan pecahan yang 1/3 kita ganti atau kita balik ya menjadi 3/1. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 3 per 8 kali 1. Hasilnya 3 kali 3 9. Kemudian penyebutnya 8 kali 1 adalah 8. Nah, hasil 9/8 ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu 1/8. Nah, jadi hasil pembagian dari 3/8 dibagi 1/3 adalah 1/8. Untuk lebih memahami tentang materi ini, pada soal ada pengaplikasian untuk penggunaan operasi pada satu soal ya. Jadi digabung. Contoh soal yang pertama itu adalah tentukan hasil dari 3 kali 3/4 dibagi 2/3. Di sini bisa kita lihat bahwa ada dua operasi, yaitu operasi perkalian dan operasi pembagian. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kita tulis kembali untuk soalnya. 3 dikali 3/4 dibagi 2/3. Nah, ini soalnya. Nah, karena 3 ini masih berupa bilangan bulat ya, sedangkan kita akan menyelesaikan pecahan, sehingga kita harus mengubah dulu 3 ini menjadi pecahan. 3 jika dibagi menjadi pecahan hasilnya adalah 3/1 ya, karena ini 3 bagi 1 hasilnya 3. Kemudian dikali 3/4. Nah, dibagi, karena dibagi kita masih ingat ya cara menyelesaikan pembagian pecahan, tandanya diganti menjadi dikali, tapi pecahannya berubah atau berbalik ya, jadi menjadi 3/2. Nah, ini operasinya sudah sama, perkalian semua, sehingga kita bisa menyelesaikan dengan cara operasi perkalian pecahan. Pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 3 kali 3 kali 3, ini adalah pembilangnya. Penyebutnya adalah 1 dikali 4 dikali 2. Hasilnya adalah 3 kali 3 kali 3, hasilnya 27. Per penyebutnya 1 kali 4 kali 2, hasilnya 8. Nah, bentuk pecahan 27/8 ini bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu 3/8. Nah, ini adalah penyelesaian dari 3 dikali 3/4 dibagi 2/3. Hasilnya adalah 3/8. Kemudian ada contoh soal lagi. Contoh soal yang kedua adalah tentukan hasil dari 3/1/5 dikali 1/6 ditambah 1/1/6 dibagi 1/2 dikurangi 1/3. Nah, pada contoh soal yang kedua ini, di sini ada beberapa operasi pecahan ya, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian, ada pengurangan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita
harus mengubah dulu ya. Di sini kan ada pecahan campuran, ada pecahan biasa. Tapi untuk lebih mudah kita tulis lagi saja soalnya di sini. 3 1/5 dikali 1/6 ditambah 1/6 dibagi 1/2 dikurangi 1/3. Nah, pecahan yang campuran ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. Masih ingat ya caranya? Kalau masih lupa bisa dilihat lagi pada part yang sebelumnya. 5 kali 3 hasilnya 15, tambah 1 hasilnya 16/5. Kemudian karena ini sudah pecahan biasa, kita tulis kembali di sini tetap ya 1/6. Kemudian ditambah, ini diganti ke pecahan biasa. 6 kali 1 6, tambah 1 hasilnya 7. Jadi 7/6. Selanjutnya dibagi 1/2 tetap, kemudian dikurangi 1/3. Nah, ini sudah berbentuk pecahan biasa semua. Kemudian untuk menyelesaikan soal yang ada operasi campuran seperti ini ya, ada perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan, yang didahulukan itu adalah, nanti yang kita akan hitung dulu adalah perkalian dan pembagian. Jadi yang akan kita hitung nanti yang ini kita kasih kurung dulu ya untuk perkaliannya. Pembagiannya juga kita kasih kurung karena ini harus dihitung terlebih dahulu ya. Sehingga kita tuliskan di sini, karena ini perkalian, kita selesaikan menggunakan konsep perkalian pecahan seperti biasa. 16 dikali 1 per 5 kali 6. Selanjutnya ditambah, nah yang ini penyelesaiannya pembagian dibalik ya. Jadi 7/6 tandanya menjadi dikali 2/1 dikurangi 1/3. Selanjutnya yang ini 16/30, hasilnya ini ya, 16 kali 1 16, 5 kali 6 hasilnya 30, ditambah yang ini kita nggak perlu tulis lagi ya, langsung ya ini ya, 7 kali 2 hasilnya adalah 14 per 6 kali 1 adalah 6 ya, dikurangi 1/3. Nah, di sini sudah berupa dua operasi saja, ada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Kalau bentuknya seperti ini, kita bisa langsung samakan penyebutnya untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi di sini kita mencari KPK dari 30, 6, dan 3. KPK-nya adalah 30, kita tulis di sini 30. Sehingga kita harus menyamakan penyebut dari 14/6 dan 1/3 menjadi 30 juga. Caranya adalah kalau yang ini tetap, kita tulis kembali di sini 16 ya, tetap. Karena penyebutnya sudah 30, kemudian yang 14/6, 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. 5 kali 14, kita ambil oret-oretan di sini ya untuk menghitungnya. 30 bagi 6 hasilnya 5, jadi kita mencari 14 dikali 5. 4 kali 5 adalah 20, simpan 2, jadi hasilnya 70. Jadi sini ditambah 70. Kemudian dikurangi 30 bagi 3 hasilnya 10, kali 1 hasilnya 10 ya. Hasilnya dari 16 tambah 70 dikurangi 10/30 hasilnya adalah 16 tambah 70 hasilnya adalah 86. Kemudian 86 kurangi 10 hasilnya adalah 76. Jadi di sini kita tuliskan 76/30. Nah, bentuk pecahan ini bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran ya. Hasilnya adalah 76 bagi 30. Di sini kita tuliskan 2, sisanya 16/30. Nah, ternyata bentuk pecahan campuran 2 16/30 ini juga masih bisa disederhanakan, yaitu 16/30 kita sama-sama bagi 2 ya. Jadi hasilnya adalah 2 8/15. Nah, ini adalah hasil penyelesaian dari 3 1/5
dikali 1/6 ditambah 1/6 dibagi 1/2 dikurangi 1/3. Hasilnya adalah 28/15. Sekian dulu ya teman-teman materi kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video kami. Jangan lupa like and subscribe channel kami ya, supaya kami lebih semangat lagi membuat video berikutnya. Bye!